perjalanan, namun di tengah-tengah ada salah satu dari rombongan yang akhirnya menyerah karena akan melewati medan yang curam dan cukup turunan dengan kontur jalan tanah yang sangat licin. Pak, ini biasanya kita jalan terus atau bagaimana sih Pak? Kalau biasanya ada yang orang sakit jalan terus Pak, karena kan kalau nggak jalan itu takutnya nggak ketolong, nyawanya itu dia. Jadi nggak ada istirahat sama sekali Pak? Enggak, sama sekali nggak ada. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Jatake, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Kami akan menuju Kampung Sinagar yang merupakan kampung paling terisolir di desa ini. Menuju Kampung Sinagar, jalan yang kami lalui adalah lintasan yang membelah bukit. Awal perjalanan, kami menempuh seluruhnya perjalanan menanjak. Kontur jalan yang tidak rata membuat perjalanan ini sangat menantang. Kami sedang melewati jalan yang cukup menanjak dan berbatu. Dan kondisinya cukup licin juga karena habis gerimis. Wah, jadi perlu ekstra hati-hati, udah berkali-kali hampir terjatuh dari atas motor. Kondisi jalan yang rusak membuat saya beberapa kali harus turun dari kendaraan. Sekarang motor yang saya sedang naiki berada di lintasan tanah yang cukup licin. Oke, baik. Sepertinya tidak mampu untuk mengangkut penumpang di atas motor sehingga saya harus terpaksa turun. Saya juga harus bantu mendorong motor yang kadang tak cukup kuat untuk membawa 2 orang penumpang. Gas motor harus sering ditarik agar motor terus punya tenaga untuk melaju. Karena jika berhenti di tanjakan, pengendara di belakangnya harus siap untuk menghindar. Karena motor bisa mundur setiap saat. Kita turun ya Pak ya. Oke. Mundur. Sebenarnya harus didorong seperti ini. Lekukan bekas dilalui motor membuat tanah menjadi bergelombang dan motor rawan terjatuh. Jalan yang lumayan lebar tidak membantu perjalanan kami sama sekali. Gerimis membuat jalanan tanah ini menjadi semakin licin. Kami sedikit beruntung tidak turun hujan sebelumnya. Karena jika turun hujan bisa dipastikan kami tidak akan bisa melewati jalan ini dengan motor. Jalan menuju Kampung Sinagar sebenarnya adalah jalan poros desa yang menghubungkan Desa Jatake dengan desa lainnya seperti Gunung Gede dan Desa Citorek di wilayah Kecamatan Cibeber. Namun, dengan peran yang begitu vital, jalan ini jauh dari kata layak untuk dilewati. Dengan kondisi jalan seperti ini, motor hanya bisa dipacu maksimal 5 km per jam. Mirip dengan berjalan kaki dalam kondisi normal. Setengah perjalanan atau 2,5 km rasanya sangat melelahkan. Pemotor biasanya beristirahat di puncak bukit sekedar untuk melepas lelah dan menikmati bonus jalanan yang sedikit rata. Di sini, biasanya motor yang tidak prima disimpan di ladang warga setempat untuk nanti diambil kembali ketika pulang. Namun di tengah-tengah ada salah satu dari rombongan yang akhirnya menyerah karena
akan melewati medan yang curam dan cukup turunan dengan kontur jalan tanah yang sangat licin. Jadi motornya ditinggal. Dari puncak bukit selanjutnya kami menempuh jalan yang seluruhnya menurun sampai Kampung Sinagar. Jika tidak berhati-hati, motor bisa meluncur ke lereng bukit. Terkadang saya harus turun karena muatan yang semakin berat bisa menyebabkan rem tidak kuat untuk menahan laju motor. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, kami tiba di jembatan penanda masuk Desa Sinagar. Jembatan bantuan dari pemerintah ini sudah terlihat usang. Ketika menyeberangi jembatan, motor lain harus menunggu. Karena hanya 2 motor saja yang diperbolehkan untuk melintasi jembatan bersamaan. Untuk menghemat pengeluaran, warga sekitar terbiasa mencari keong sawah atau yang lebih dikenal dengan tutut. Tutut sendiri dikenal sebagai salah satu hama perusak tanaman. Tapi, jika diolah dengan benar, tutut bisa menjadi hidangan yang lezat. Hewan bercangkang ini memang banyak tinggal di perairan tawar, termasuk sawah dan tersebar di seluruh pulau besar Indonesia, kecuali Papua. Keong air tawar ini bisa tumbuh sampai tinggi cangkangnya mencapai 10 cm. Dengan waktu bertelur yang tak terbatas, tutut bisa dicari setiap saat oleh warga Sinagar. Untuk memasaknya tak butuh banyak bumbu, hanya bawang merah, kunyit, lengkuas, serai, dan daun salam. Tak lupa gula dan garam. Sebelum dimasak, tutut harus dibersihkan terlebih dahulu agar lumpur-lumpur yang menempel di cangkang tutut terlepas. Setelah irisan bawang merah digoreng, masukkan air untuk merendam tutut dan bumbu ulek lainnya. Setelah kita bersihkan tutut dan menyiapkan bumbu untuk dimasak, saatnya kita langsung aja ya Bu ya dimasukkan. Iya, langsung aja ke sini. Ternyata prosesnya tidak semudah itu ya. Iya. Agak lumayan rumit ya Bu ya step-stepnya. Iya. Langsung saya masukkan. Iya, boleh. Seberapa banyak garamnya Bu? Iya, cukup. Kita kalau tidak merasa garam. Ini diaduk aja nih. Iya. Hanya butuh waktu 10-15 menit, hidangan pun siap. Akhirnya udah mateng ya Bu. Senang gak, Mei? Senang saya Bu. Saya juga senang banget. Ya Bu, mantap. Kita udah siap buat makan. Tutut dikenal memiliki kandungan protein dan mineral yang cukup tinggi. Sukarsi terkadang menjual tutut hasil tangkapannya. Tapi, jika di tempat lain harga tutut mentah bisa mencapai Rp10.000 per kilogram, di sini hanya dihargai 1.000 perak per mangkoknya. Untuk memakannya, kita perlu memecahkan ujung cangkang tutut dengan gigi depan. Dengan begitu, daging tutut di dalam cangkang bisa kita hisap dan kita makan. Di tengah keterbatasan akses jalan, Sukarsi tetap menikmati hidup tanpa mengeluh. Meski sebenarnya banyak impian yang ingin dia capai untuk anak-anaknya. Di sini susah. Keadaan jalan kelihatan merenya. Sama ibu sama bapak.
Ayeuna hayang dibangun carku bapak ku ibu cika bi oge. Memang nage aritos ieu mah jalan sae meureun genger ge payu cika bi oge nya. Ieu mah tuku. Gaduh cau gaduh nana ge atuh teu payu. Akibat ku jalan urang can ieu can bagus. Dengan area perbukitan dekat Taman Nasional Halimun Salak, warga Kampung Sinagar banyak menanam tanaman produktif. Salah satunya adalah pisang tanduk atau di sini Yang biasa mana, Bu, yang disebut panen? pisang gaplek. Yang itu. Oke, kita potong sekarang ya, Bu. Sekarang potong. Oke, tar dulu, Bu, tar dulu. Karena tidak membutuhkan area tanam yang luas, Ini pisang biarin lagi. biasanya ditanam di tengah area sawah yang menghampar di Kampung Sinagar. Hampir tiap saat, warga bisa memanen pisang-pisang tersebut. Hanya saja, akses keluar Ini kita Kampung turun ke Sinagar bawah yang sana ya, Bu. sulit membuat pisang tak dapat dijual utuh. Warga biasa memanfaatkan pisang untuk olahan seperti keripik atau sekedar digoreng. Harapannya tentu saja untuk menambah nilai ekonomisnya. Pisang yang dijadikan keripik biasanya yang umurnya masih muda, sehingga nanti ketika digoreng, pisang menjadi renyah dan tidak lembek. Setelah dikupas, pisang kemudian diletakkan di dalam air bersih untuk nantinya diserut tipis-tipis. Sekarang kita lagi menyerut pisangnya buat jadi keripik. Tadi saat proses pemotongan buah pisang, tangan saya sempat tergores, tapi udah diobatin. Sekarang udah nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Jenis pisang tanduk ini memang lebih cocok untuk dijadikan olahan daripada dimakan langsung. Tanah yang lembab membuat kampung ini menjadi tempat yang pas untuk pertumbuhan pisang. Tanaman pisang sendiri biasanya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk berbuah. Sebuah potensi yang luar biasa tentunya. Setelah diserut, pisang langsung dimasukkan ke penggorengan. Warga Sinagar memang terbiasa masak di tungku dengan kayu bakar. Maklum saja, pasokan bahan bakar gas jarang datang ke tempat ini. Setelah didinginkan sebentar, keripik kemudian dikemas dalam plastik ukuran sedang. Satu plastik dihargai hanya Rp500. Sungguh harga yang sangat murah. Tidak semua pisang digoreng oleh Ibu Sukarsi. Beberapa disimpan untuk diolah di kemudian hari. Dari 2 sisir pisang bisa menghasilkan 10 kantong keripik. Ibu Sukarsi terbiasa menjajakan keripik pisangnya berkeliling di kampung. Wajar saja, dari hampir 100 rumah, hanya ada 4 warung di kampung ini. Dan tentunya tidak semua mau membeli dagangan atau sekedar Assalamualaikum, Bu. tipi-tipi keripik pisang. Ibu mau beli keripik, Bu? Enggak, yang kemarin masih ada. Hari ini, Sukarsi kurang beruntung. Tidak ada satupun warung atau warga yang membeli dagangannya. Assalamualaikum. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga dan menikmati keripik pisang tersebut. Nyantai ya, Bu. Setelah tadi kita berkeliling, berjualan, ternyata banyak warung yang menolak keripik pisangnya Ibu Sukarsi. Akhirnya kita menikmati di sini, tidak jadi dijual, cuma dimakan aja bersama dengan tetangga. Tapi mau bagaimana lagi kalau dijual keluar dari Kampung Sinagar, kesulitan akses. Sementara di kampung sendiri, warung-warung juga mempertimbangkan karena pembelinya hanya warga kampung saja. Para petani pisang di sini seolah berjuang sendirian tanpa perhatian pemerintah. Sukarsi pun harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang
saya ngambil di daerah Cibobos, ombaknya gede, saya hanyut. Tapi saya terus berusaha bangkit lagi, karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Saya harus Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Memang bener Saya dengerin Ibu, saya dengerin. Itu Ibu hamil berapa bulan Bu? hampir 4 bulan. 4 bulan. Iya.